Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah gitu dong. Langsung aja kita persilahkan untuk Bapak Toro, silakan. Ya ampun. Sedikit banget tepuk tangannya, ulang. Kasih tepuk tangan buat Toro. Nah gitu dong. Widih alat peraga gitu nih. Iya mantap. Terima kasih Fenimala atas perkenalannya. Dan terima kasih buat tepuk tangan keduanya gitu. Yang pertama kurang di-appreciate gitu. Sebelumnya, hola. Gua rasa kita udah mulai merambah bahasa lain selain bahasa Inggris ya. Ada bahasa Spanyol. Cuma sisanya gue gak tahu lanjut lagi ngomong apa, cuma tahu hola doang. Hola, gracias gitu. Nah, tadi, bentar. Waktu pertama kali ditanya kan, siapa Devin yang nanya kalau nggak salah ya, atau Karin yang dia bilang bahwa siapa yang merasa Tuhan itu baik itu angkat tangan gitu ya. Gua melihat sebagian besar angkat tangan gitu ya, tapi kayaknya sebagian besar enggak gitu. Gua nggak tahu kenapa nggak angkat tangan. Mungkin emang cuman karena lagi males angkat tangan gitu ya, atau mungkin lagi habis olahraga kali ya, sebelumnya kayak wah berat nih gitu kan untuk angkat tangan, susah gitu. Tapi biasanya kan yang sharing akan mulai dengan pertanyaan gimana kabarnya minggu ini gitu kan, dan biasanya akan dijawab luar biasa, baik. Gue cuma bilang bahwa kalau misalkan emang minggu kalian atau bulan kalian atau tahun kalian lagi rough, then gue harap Tuhan bisa reveal dia punya faithfulness, dia punya kindness, termasuk dia akan taruh orang-orang yang tepat dalam hidup kita untuk bisa bantu kita navigate all through the hardships that He has allowed to happen in our lives. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di mana kami masih bisa Tuhan untuk datang, untuk memuji, menyembah, dan Tuhan untuk sekarang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang hamba sampaikan ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya hanya kebenaran yang boleh hamba sampaikan ya. Dan biarlah kiranya kebenaran itu dapat diterima dengan baik, tertanam di hati mereka, bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Saatnya gua sharing. Sebentar. Hop. Mana ya? Ini ya? Oh, kantong sebelah kanan. Apakah bisa? Oh iya. Gila, gue mau pamer foto dulu nih. Tapi ada tulisan, file belum diedit, WA 0878 711 150. Rasanya gue harus WA, karena gue cari official foto yang masukin nomor lari gue, nggak keluar gitu. Jadi gue ngasih foto yang temen gue kasih waktu itu. Nah ini kalau nggak salah di jam 5:55, berarti gue lari waktu jam 5, 10 kilo, berarti gue udah 55 menit. Wah udah capek banget, gue merasa kayak 4 kilometer pertama kayak gila, keren gue ya lari. Udah sampai kilometer ke-8 gitu ya, kayak kenapa ya gue harus kayak gini ya, kenapa gue, nggak, jujur hidup itu udah berat loh, kenapa gue harus lari gitu ya. Gitu. Awalnya gue mau 21 guys, karena waktu tahun lalu di Bali gue lari 21, cuman kayaknya gorengan-gorengan itu gets in your way lah, jadi prevent gue untuk bisa lari. Anyway, ada 2 hal yang mau gue sampein gitu ya dari berlari. Tapi kayak bapak-bapak ini masih semangat nih. Gue rasa dia doping nih. Coba catat tuh siapa tuh. Gue rasa senyum dia. Atau enggak dia kebanyakan jalan. Enggak, dia depan gue ya. Berarti dia lebih cepat bahkan dari gue ya. Oke, nah poin yang pertama yang gue sampaikan adalah having good running gear does not necessarily make us better runners. But having it would help us run better. Lu bisa lari gitu dengan sepatu basket, lu bisa gak pakai sepatu lari, tapi lu akan jauh lebih efektif untuk berlari ketika lu pakai sepatu lari. Apakah ketika lu beli sepatu lari gitu ya, Nike yang zoom apa gitu yang katanya cuman karbon ya gitu yang kayak ringan banget, enggak juga kalau lu gak latihan, lu sama aja gitu ya. Badan lu kan gak jadi lebih ringan, terus jantung lu gak lebih terbiasa gitu kan. Jadi punya running gear yang baik belum tentu bisa membuat kita jadi pelari yang lebih baik, tapi itu akan membantu kita dalam berlari. Yang kedua adalah our endurance increases as we run more often.
the long run purpose, jadi kalau biasanya lu lari 10 kilo, lu ikut lari 10 kilo, lu akan cobain 10 kilo. 21 lu coba lari 21 gitu, atau bahkan lebih. Kenapa gitu ya, karena ketika lu lari gitu ya, sesuai dengan porsi yang lu akan ikut gitu ya, itu akan membantu melatih tubuh kita untuk bisa sustain ya itu environment lu lari selama 21 kilo, selama bahkan 42 kilo kalau ambil maraton, atau 10 kilo gitu kan. Itu akan membantu tubuh lu untuk bisa bekerja di dalam environment yang stressful. Karena ketika lari, lu ya harus lari gitu, capek gitu kan. Megap-megap. Dan itu gue kasih tau ya, Pocari Sweat terenak dalam hidup lu itu adalah ketika lu lari. Gitu, gue udah sering makan Pocari Sweat, begitu waktu itu gue dapet Pocari Sweat tuh kayak, gila, ini kebaikan Tuhan nih. Lewat tangan orang-orang yang ngasih nih. Gitu ya. Oke, gue akan simpen 2 poin tadi itu ya. Dan gue akan sekarang menunjukkan foto, ada yang tahu nih pohon apa? Betul, ini apel Fuji. Yang kalau di Giant atau di Hypermart sekarang lagi diskon gitu ya. Jadi kalau kalian ke Hypermart kemarin gue beli apel, ini diskon. Nah, kenapa gue kasih foto pohon dengan buahnya? Karena di series kali ini kita berbicara tentang buah roh. Tentang buah roh, fruit of the Holy Spirit. Dan gua rasa gitu ya, satu hal poin penting kenapa kita berbicara mengenai buah roh, tentunya itu merupakan sebuah buah roh itu merupakan sebuah manifestasi gitu ya daripada pekerjaan transformasi Tuhan dalam hidup kita, bener apa enggak? Iya kan, dulu yang gua itu orangnya suka marah-marah, sekarang gue bisa lebih sabar. Gue dulu gak bisa ngontrol diri gue, karena gue semenjak gue terima Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan gue untuk bisa lebih mengontrol diri gue. But that's for you. That's for you. Tapi yang namanya buah itu kan gak dinikmati sama ranting yang menghasilkan buah, bener apa enggak? It is the evident that the nutrients itu come up dan itu nyampe. It is the evident that bahwa firman Tuhan itu lu bener-bener serap dalam hidup lu. That is your evidence ketika lu berbuah. Tapi buahnya sendiri itu kan gak lu nikmatin. Dan satu kata yang penting adalah witness. Ketika lu menjadi saksi. Gitu. Ketika lu menjadi saksi lewat perbuatan lu. Dan nah, ini ada gambarnya lagi yang lebih lengkap gitu ya. Orang luar tuh gak gitu kenal siapa Tuhan kita. The only thing mungkin mereka bisa dapat gambaran yang paling jelas adalah lewat hidup kita. Bener apa enggak? Lu tanya temen lu yang mungkin bukan beragama Kristen, dia nggak tahu Yesus mati dekat. Dia tahu, cuman dia nggak ngerti signifikansinya apa. Dia tahu ada, oh iya orang Kristen nyembahnya Tuhan nama Yesus. Tapi siapa yang dia lihat sehari-hari? Kita. That's the essence of, menurut gue, fruit of the Holy Spirit dalam hidup kita. Yes, it is the evidence of transformative work of Christ dalam hidup kita. Tapi itu juga membuat kita jadi witness, jadi saksi dimanapun kita berada. Dan again, eventually yang bisa menyelamatkan orang ya ketika mereka menerima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat, ya enggak? Eventually mungkin perbuatan baik lu gak membuat mereka selamat unless mereka percaya kepada Tuhan. But if the message bearer do not confirm with the message, why bother hearing? Why bother hearing? Nah ini gue tadi gue kayaknya keskip gak contoh enggak ya? Gak keskip slide. Kayak tadi sama kayak lari cuy. Eventually yang menyelamatkan orang adalah ketika mereka mendengar firman Tuhan. Tapi how we carry ourselves in this world itu akan membuat pekerjaan kita untuk menjadi saksi Kristus itu menjadi lebih efektif, lebih mudah. Karena yang mereka lihat adalah kita gitu kan. Benar nggak? Kita gini contoh paling simpel. Lu post misalkan lu dapat pekerjaan atau dapat kuliah di tempat yang lu pengen. Kalau orang Kristen akan balas Tuhan Yesus baik ya dalam hidup lu. Lu post God is good, God is great.
Gitu ya, God is great gitu kan. Abis itu Bible bilang, lu cerita dah kenapa lu perbuatan baik tuh. Kalau orang Kristen biasanya akan reply, gila God is good gitu kan. Yesus baik dalam hidup lu, congrats. Tapi kalau orang di luar Kristen, they don't care about that part. Mungkin mereka akan bilang, ya selamat lu udah dapat apapun yang lu dapetin deh. Karena mereka nggak ngerti konsepnya. Tapi mereka ngerti elu. Gimana cara lu memperlakukan mereka? Gimana cara lu memperlakukan orang lain? Dan pertanyaannya adalah dari sales overflow ini, what are we overflowing of? Is that Spirit of God? Nah ini ada sebuah perdebatan gitu ya, yang kayaknya nggak selesai gitu ya. Cuman for the sake, sebenarnya ada HP jenis lain sih, mungkin ada lain yang bagus, cuman biar simple ada Samsung versus iPhone. Gue ambil versi paling flagshipnya mereka gitu ya, Samsung di S23 Ultra, satunya lagi iPhone di iPhone 14 Pro Max dan teman-temannya gitu ya. Bisa bayangin gak sih, anggap aja untuk argumen ini bisa Samsung merupakan HP yang secara spesifikasi, secara value for money-nya itu lebih bagus gitu ya. Jadi secara overall dia lebih baik daripada iPhone. Terus Samsung punya CEO gitu ya, dia mempresentasikan itu semua Samsung HP paling bagus gitu ya. Kenyataannya Samsung mungkin HP paling bagus gitu kan, tapi lu lihat sehari-harinya dia pakai iPhone. Lu beli Samsung apa enggak? Apakah dia orang yang kredibel untuk bilang gitu kan? Lu kan bilang, gila lu aja pakai HP iPhone, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue beli Samsung? That's the same. When you don't bear the fruit of the Spirit, don't bother share the message. Gue ngerti setiap orang work in progress kok teman-teman. Nggak bisa sempurna gitu kan, cuman kalau lu sama kayak lu tahun lalu dan gak berubah, then we have to question ourselves. Do we let Jesus control our lives? Dan ini kan satu ayat yang udah digongkan gitu selama 3 minggu, keempat sama gue. Di Galatia 5 ayat 22. Dan kita akan bahas buah yang di garis bold. Yang kedua, yang ketiga kelebihan gue kayak boldnya gitu ya. Tapi sebenarnya, jadi kalau ada yang sebenarnya sharing ini minggu depan, saya minta maaf ya gitu ya. Patience and kindness. Sabaran sama kemurahan. Nah, sebelum sampai ke sini, patience ini juga dalam versi Alkitab lain digunakan kata long suffering or forbearance. Dalam bahasa Yunaninya gitu ya, artinya itu adalah internal and external control in a difficult circumstance, especially as shown in bearing trouble and illness. Makanya ada versi bahasa Inggris yang mentranslate itu sebagai long suffering atau forbearance. Nah, gue sering mengalami kan, gue kan sehari-hari naik Gojek gitu ya. Permasalahannya adalah kalau gue nunggu Gojek, gue bisa lebih cepat emosi gitu ya. Aduh, mana sih abangnya orang cuman udah mangkal doang kagak nyampe-nyampe gitu ya. Tapi giliran kita yang suruh mereka nunggu, kita kayak biasa aja, ngerti gak sih? Di sini cuma gue doang apa gimana? Yang mengalami seperti boleh angkat tangannya yang mengalami seperti itu? Yang merasa lebih kesel kalau lu harus nunggu gitu. Cuman ketika lu membiarkan Gojeknya nunggu, rasa bersalahnya itu jarang gitu kan, kayak ya udah bahkan lu pesen ketika lu lagi belum terlalu siap, biar lu ketika siap nggak apa-apa dia nunggu, yang penting pas gue siap dia datang gitu kan. Tapi giliran lu misalkan lagi pesennya belakangan, dia nggak datang, lu kayak mana sih abangnya? Apalagi kalau dia salah, udah gue bilang juga belok kiri gitu kan, tahu-tahu aja nih orang gitu kan. Gitu. Dan ini menunjukkan kultur kita sekarang, budaya kita. Dengan teknologi yang semakin canggih, dengan segala hal dibuat dengan lebih efektif, makanan bisa sampai depan rumah, paket dikirim bisa hari yang sama, bahkan bisa secara instan, lu bisa bayar untuk menunggu, nggak usah perlu menunggu, semua paket premium, YouTube Premium, Netflix, lu bisa skip semua iklan, Spotify, and the grand idea of achieving more with lesser work.
Semua hal itu baik, untuk itu membantu manusia untuk bisa bekerja lebih efektif. Tapi secara downside itu membuat generasi sekarang untuk lebih tidak sabaran. Benar? Merasa nggak kita lebih nggak sabaran daripada generasi di atas kita? Nah itu merupakan buntut ya apa yang terjadi gitu kan sekarang. Dan gue nggak menyalahkan itu, misalnya ya itu seperti koin lah, seperti mata uang, ada punya dua sisi. Dan ini ada sebuah riset gitu ya yang dilakuin sama Pew Research Center, salah satu research center di Amerika gitu ya yang cukup terkemuka gitu. Dibilang millennials will benefit and suffer due to their hyper-connected lives. Jadi millennials bakal menerima manfaat dan juga mengalami dampak buruk dari sekarang zamannya semua tentang Internet of Things, IoT gitu ya. Yang pertama, jadi cara mereka untuk ngumpulin riset ini adalah kenapa mereka bisa sampai kesimpulan itu, mereka kasih pernyataan-pernyataan gitu ya ke para ahli, gue nggak tahu ahli apa, sosiologi atau mungkin apa, dan lihat mana terhadap mana pernyataan itu mereka setuju gitu. 55% setuju bahwa in 2020 gitu ya, the brains of multitasking teens and young adults are wired differently from those over age 35. It yields helpful results gitu ya. Bla 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 bla, the changes in learning behavior and cognition among the young generally produce positive outcomes. Tapi itu 55%. 42% setujunya bahwa in 2020 gitu ya, in 2020, the brains of multitasking teens ya, and young adults juga wired differently, tapi it yields baleful results atau hasil yang buruk. They do not retain information, they spend most of their energy sharing short social messages, being entertained, waktu itu kayak belum ada Netflix, udah ada harusnya ya, and being distracted away from deep engagement with people and knowledge. Ada bagian yang mungkin gue lupa copy, tapi intinya dia bilang, generasi milenial pada tahun 2020 will become generation that lack of patience. That's true. Bener lah. Mau gue kasih contoh yang agak-agak nyelekit gak? Sometimes even kita nggak bisa pass a sermon without opening our Instagram. Nggak ada amin ya, gitu ya. Ya emang kenyataan ya ngapain diaminin gitu ya. Sometimes, gue ngerti kalau misalkan kadang-kadang itu hal yang penting gitu ya, tiba-tiba mungkin, tapi can we imagine kita bahkan nggak bisa lewat 45 menit dengerin firman Tuhan tanpa buka Instagram kita. Lihat story cuma balas message bro. Lo ngerti gak sih, ingat gak waktu kejadian Tuhan membalikan meja di rumah Tuhan? The issue is not about mereka itu kalau nggak salah menukar uang, exchanging money. But they do not show the respect due to God. They discounted God's presence. Dan gue yakin kalau Tuhan ada pada zaman sekarang gitu ya, Tuhan Yesus, dan dia lihat kita lagi ibadah, buka-buka Instagram dan bales gitu ya, atau mungkin Twitter kayak gue yang main Twitter, lebih sering main Twitter, dia bakal balikin meja-meja yang ada. Cuman mungkin 1-2 aja karena udah gak ada lagi mejanya. Mana meja yang bisa gue balikin lagi? But that's the hard truth. It shows gitu, yang paling simple ya, it shows our lack of patience. Tapi tenang. Selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan dalam firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15 bilang, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Ini suratnya Paulus ke Timotius. That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Yalah, Paulus sudah kurang lebih quote-unquote udah menjadi penganiaya paling besar mungkin ya bagi orang Kristen sebelum dia bertemu dengan Tuhan. But I receive mercy for this reason, that in me as the foremost of the sinners, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. Apa yang ayat ini tunjukkan? Bahwa God is patient. Terlepas apapun yang lo lakuin, situasi lo sekarang gitu ya, even if lo masuk gitu ya, dan gue yakin kita masuk, karena kita masih berdosa mungkin dalam kehidupan kita, His patience with us. He's patient with us. Dia setia dalam segala
pergumulan lu, dalam segala proses lu untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih baik. Dan kata patience di sini sama dengan kata patience yang digunakan untuk mendeskripsikan buah roh. He's being long suffering with us. Karena kita generasi yang generasi yang cukup rebellious. Despite all of our shortcomings, failures, mistakes, sins, selfishness, God has all the patience there is to save us. Dan ketika kita ngomong buah roh, ketika kita ngomong buah roh patience itu ya, gitu. Sebelumnya kita ngomong bahwa kita itu harusnya meniru patience yang kita terima, benar apa enggak? Dan ini yang dialami sama Paulus. Paulus tasted God's patience and ultimately love. Dalam surat dia ke jemaat Roma, dia bilang bahwa di Roma 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Paulus terima kesabaran Tuhan bukan ketika dia sudah berubah, tapi ketika dia orang paling mungkin brengsek pada zaman itu. Dan kadang-kadang kita susah untuk extend the same patience kepada orang-orang yang quote-unquote brengsek sama kita. Gua nggak bilang apa yang dilakuin, gua nggak berusaha untuk mendiskreditkan apa yang udah orang lain itu lakukan dalam hidup kita. It sucks mungkin untuk dihianatin, untuk di nggak peduliin, untuk ditikam dari belakang gitu ya, untuk nggak dikasih reward, lu udah kerja keras gitu ya. But you were that person to God. Ya gak? You were that person to God. And God still has all the patience with us. Nama juga pengikut Kristus ya, kita harus ngikutin apa yang dia lakuin, bener gak? Gitu. Kalau pengikut Toro, wah kalian menderita lari 10 kilo gitu ya, kayak gua tadi gitu kan. Tapi namanya jadi pengikut Kristus, lu akan berusaha untuk melakukan apa yang Kristus ajarkan dan lakukan. Dan ngomongin gitu ya tentang patience itu, dia merasakan kasih Tuhan gitu ya. Paulus itu gua rasa bener-bener, ngerti gak sih, dia tuh bukan orang baik guys. Lu bisa bayangin sih, dia tuh pembunuh, dia itu bisa ngerti gak sih, ada organisasi mungkin kalau equivalent gitu ya, organisasi yang dia sikap sifatnya anarkis ke orang Kristen. Dia tuh bukan orang baik yang ikut ya, kadang-kadang dosa dikit lah gitu ya, bukan berarti dosa dikit, tapi he hated, he used to hate Christianity. He despised them. But one encounter gitu ya, in his way to Damascus gitu kan. Lu pernah ini gak sih dengar perumpamaan yang orang dimaafkan, yang Yesus ada perempuan yang berdosa, kalau nggak salah perempuan pelacur gitu ya, untuk yang menyeka kakinya Kristus. Tanya, ini orang ngapain nyeka kaki Kristus? Dan Yesus bilang apa? Lalu dikasih perumpamaan, orang dimaafin dari utangnya, misalkan 100 sama orang dimaafin utangnya sama 1 juta, siapa yang lebih bersyukur? Orang dimaafin sama 1 juta dong. And that's logical. Kenapa Paulus nulis tentang begitu? Dia benar-benar bisa nulis tentang mengasah kasih karena dia nggak layak, guys. He was a very bad person. Dan dia bilang 1 Korintus 13 ayat 1-3 bahwa if I speak in the tongues of men and angels but have not love, I'm noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understands all mysteries and all knowledge, and if I have all faith in this world, so as to remove mountains but have not love, I'm nothing. If I give all I have and I deliver up my body to be burned, come on, ini pelayanan yang luar biasa, guys. But have not love, I gain nothing. Lu bisa pelayanan, lu bisa share all the Christian words in this world, Christian words in the Bible. But if you have not love, lu bisa selesaiin sendiri kata-katanya. Again, nothing. Dan di sini bahasa love yang digunakan itu
Bahasanya agape, mungkin kita sering tahu. Agape itu bukan sekedar kasih yang kalau misalkan lu punya kesamaan yang serupa gitu, lu bisa berteman sama orang, gue mengasihi teman gue, sahabat gue. Agape itu berbicara kasih yang paling tinggi. Di poin ketiga ketika gue mengambil definisi agape gitu ya, yang gue juga ambil dari orang, it refers to a pure, willful, unconditional, sacrificial love that intentionally desires another's highest good. That's the type of love that Christ wants us to have with others. It is a sacrificial love. Mungkin dia nggak benar dalam hidup lu, but that's the type of love yang Tuhan mau. Amin? Dan ketika di ayat selanjutnya dia mendeskripsikan apa sih itu kasih, ini sering banget kayaknya kalau di dalam pernikahan, bener nggak Ko Davin? Ini disebut nggak sih kalau di BPN gitu? Gue belum pernah ngucapin soalnya, mungkin nanti. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6-nya dia bilang, tadi 1 sampai 3 kan dia bilang, kalau gue punya segalanya, segala pelayanan gue hebat tapi gue gak punya love, I'm nothing. Dan what is love? Orang tanya dong ketika dia baca suratnya, oke, kalau gue gak punya love, tapi maksudnya apa nih love gitu kan? Dan dia define love. Love is the first two things that he used to define love. Love is patient and kind. The same word yang dipakai di Galatia 5 ayat 22. Love is patient, love is kind. Love is patient, love is kind. Dan dia ngerti bahwa kenapa dia bisa nulis seperti itu, karena dia udah terima kasih duluan daripada Tuhan, bener apa enggak? Dan ini poinnya gitu, bahwa patience and kindness are an overflow of God's love. Ketika kita gitu ya menerima kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan gitu ya, dan kita mau menghidupi itu kan, pada akhirnya patience and kindness akan build up dalam hidup kita. Karena nggak bisa ketika kita udah menerima kasih yang sebesar itu, tapi kalau kita mau, kita nggak bisa ngelakuin itu, nggak bisa. Karena lu udah terima sebesar itu dalam hidup lo. It meant to be overflowed. Patience and kindness. Overflow of God's love. To be patient, to endure gitu ya. In this context, endure in our love gitu ya. Tadi gue bilang kayak, kenapa lu harus lari jauh supaya lu bisa lebih bagus gitu ya selesainya ketika lu berlari 10 kilo, 21 kilo, maraton. Yang namanya lu membiasakan diri di stressful environment, ke depannya lu akan lu akan develop endurance. Ketika lu membiasakan diri dalam stressful environment. Dan kalau Tuhan tempatkan lu ke dalam stressful environment sekarang, spiritually, mentally, physically, He meant to develop that endurance. Not the endurance to run, but the endurance to love. Sacrificially, unconditionally. Gak ada cara lain Tuhan bisa develop itu other than dia put lu in a stressful environment. Tapi dia orangnya udah giniin keluarga gua, dia ini udah nipu, dia ini gak baik. Oke. Then I have to use this verse. Luke 6 ayat 32 sampai 36. If you love those who love you, what benefit is that to you? And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? Be merciful even as your Father is merciful. Lo tau gak arti kata mercy itu apa? Not giving something that the other person deserve. That's mercy. Lu memberikan sesuatu, lu tidak menjatuhkan sesuatu, tidak memberikan sesuatu yang orang lain itu layak. Mungkin dia layak untuk digituin. But di dalam
konteks mercy, you're not giving that. Sama seperti Tuhan gak kasih penghukuman ke kita meskipun kita layak untuk terima penghukuman dari Dia. That's mercy. Grace is you get something that you don't deserve. Mercy is you not getting something that you deserve. Mungkin the next time ada orang yang quote unquote again brengsek sama lu, remember this first. If you love those who love you, what benefit is that to you? Kalau lu bisa show patience ke orang yang emang gak kenapa-kenapa, ya itu bukan patience namanya ya. Gitu kan. But if you can show patience sama orang yang, ini orang kayaknya gitu ya. Then that's patience, that's long suffering, that's forbearance. That's the fruit of the Spirit. Amen? Itu. Berarti gak boleh marah dong, Thor. Ya boleh lah gitu kan. Besok saja membalikan meja gitu kan, yang sabar. You can be angry, there is a limit to patience, I agree with that. Tapi batasannya itu bukan gak boleh marah gitu loh. Tapi ada batasannya seperti yang tertulis di Pengkhotbah 7 ayat 8. Better is the end of a thing than its beginning, and the patient is in spirit is better than proud in spirit. Be not quick in your spirit to become angry. Jangan cepat marah bos gitu ya. For anger lodges in the heart of fools. Biasanya kan kita melakukan hal bodoh ketika kita marah gitu ya. Hajar aja gitu ya. Itu biasanya ketika dalam anger. Gak kepikiran. Dan berbicara tentang kindness gitu ya. Who in this room can say I'm a good person? Siapa sini yang bisa bilang bahwa dirinya adalah orang yang baik? Come on, gue yakin di sini kalau cuma bilang rasanya gue orang yang baik deh, kita bisa angkat tangan lah. Kita bukan orang yang kita nggak mencuri, kita nggak, we generally want good with other people also kan. Jadi bisa gue bilang sepakat kita orang yang baik lah. Kita nggak aneh-aneh lah gitu ya. Tapi coba gue ganti pertanyaan berikutnya. Who in this room can say I'm worthy of God's goodness? Masih sama gak jawabannya? Gue akan lebih mikir sih. Lo akan mikir semua kesalahan yang lo lakuin. Untuk bicara apakah gue pantas. We can generally agree we are good people. I know that. But are we worthy in our goodness to God's goodness? Tapi Tuhan gak mandang gitu loh. Tapi kita suka kasih kriteria ke orang lain yang Tuhan tuh gak kasih ke kita. Lu kasih kualifikasi, lu kasih kondisi ke orang lain, you put that. Something that God doesn't put it to you gitu loh. Dan bagaimana kita bisa nggak bisa ngasih kriteria, kita berusaha untuk memahami kembali kasih Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, ya kita overflow di dalam goodness-nya Dia. Ada satu, gue lupa, kalau dengerin suka YouTube yang spontaneous, kayaknya bukan lagu sih, ini orangnya ngomong aja, ada satu kata yang gue sangat suka banget. He gave up his life. What more could he give? Come on. He gave up his life to you and me gitu kan. While we were still sinners. What more do you expect from God? Oh, how he loves you and me. Dan ketika lu benar-benar mencoba untuk mengerti makna ini, gua rasa lu akan jauh lebih mudah untuk bisa punya buah patience and kindness. Okay, God, I understand I have to be patient and kind. Why did you let this situation fall on me? Kenapa gitu ya, tapi terjadi gitu kan. Gue gak tahu jawabannya. Gue gak tahu kenapa Tuhan taruh lu ke dalam posisi yang lu gak mau sekarang menurut lu gak baik. Tapi gue tahu apa yang Tuhan sedang gak lakuin. Dia gak merancang sesuatu yang jahat buat hidup lu. Itu bisa emang jadi, again, kalau misalkan lu bicara tentang ada love gitu ya, in order to love gitu kan, lu harus punya free will, bener apa enggak? Otherwise you cannot love, it's not true love. If any person has an option to love, dia punya an option to not love, bener apa enggak? Dia bisa hurt lu gitu kan, it's their free will gitu kan. Gua gak ngerti kenapa Tuhan taruh dalam hidup lu, bisa jadi emang Tuhan mau put that
Tuhan taruh untuk bisa mengajari lu satu hal gitu ya. Atau ya mungkin dia mengajari juga tapi ya orang itu tetap jahat sama lu, kan perasaan tetap gak enak, bener apa enggak? Tapi yang gua tahu gitu kan, bahwa Tuhan bukan merancang yang jahat buat hidup lu. Kalau kata Yusuf, orang lain bisa mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. God always meant that for good. Dia bisa work things out in a way that we can never imagine gitu kan, to bring good to our life. But that's the logical sense juga gitu ya. Lu berusaha untuk taruh gitu ya sesuatu, Tuhan itu kan sifatnya limited, bener nggak? Unlimited, bener nggak? Knowledge dia, plan dia, itu jauh melebihi dari kapasitas kita, bener nggak? Dan kalau kita kenapa nggak ngerti gitu ya, sometimes wondering about God, that is the logical thing gitu. Karena kita sesuatu yang limited. Tuhan Yesus infinite, kita finite. Kita punya kapasitas untuk terima apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Jadi ini anggap aja ini knowledge Tuhan, ini kapasitas kita untuk mengerti kenapa Tuhan sih taruh gue dalam posisi ini. Gitu kan, karena kapasitas lu terbatas gitu ya, lu gak bisa menerima semua yang Tuhan kasih dalam hidup lu. You are bound to not understand things in your life. You are bound, kenapa? Gue gak keterima di kuliah ini. Kenapa orang tua gue bercerai? Kenapa orang tua gue bisnisnya gagal? Kenapa gue jadi anak diasingkan sama orang tua? You don't have the capacity. You can enlarge as you can understand, but in the context of infinite and finite knowledge, nggak akan pernah bisa sama. Dan aplikasinya gitu ya, stop and notice gitu ya, kita masuk aplikasi, be mindful of the people God has put around our lives gitu ya. Stop and notice gitu, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Gimana sih lu bisa mengasihi orang kalau orang itu cuma blurry background dalam hidup lu? Gue tahu kita semua di sini sibuk, kita semua di sini semua punya tanggung jawab gitu kan. Tapi sempatkanlah untuk stop and notice, cause that's what Jesus did gitu ya. Ketika dia menyembuhkan orang yang buta, ketika dia menyembuhkan orang yang pendarahan, dia stop and notice bahwa ada need di sekitar kita. Yang Tuhan tuh sengaja taruh lu di situ gitu kan. Yang kedua, remember God's grace to us. Kolose 3:13 bilang, forgiving each other as the Lord has forgiven you. Gue udah bahas itu tadi. Ketika lu mengingat, Tuhan Yesus sudah baik, udah put mercy dalam hidup kita, lu akan lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Ingat, His forgiveness is sacrificial and unconditional. Don't put that conditions that God doesn't put to you. Yang ketiga, cultivate reliable friendships. Cultivate reliable friends. Lu pasti butuh orang, gak bisa sendiri lah di sini. Lu gak bisa sendiri. Kalau kata Proverbs 27:6, wounds from a friend can be trusted. Lu bisa cultivate orang yang mau untuk share the truth gitu kan. We need people who are willing to speak up and give us a bigger perspective than our circumstances. Lu mungkin gak ngerti juga sebagai teman apa yang terjadi dalam hidup, kenapa Tuhan Yesus kelakuin. Tapi if you have that friendship yang sama-sama ngerti gitu kan, bahwa you have to fear God, you have to draw your strength from the word of God, even if you do not understand gitu kan. Even ketika temen lu juga, kita sebagai teman gak ngerti, kita pasti bisa menolong gitu. Ada satu, kita sering kalau cerita Ayub, kita sering fokus ke cerita temannya Ayub itu adalah, mereka nggak ngerti, mereka kasih advice, mereka kasih penjelasan yang salah. That is true. Tapi ada satu sisi lain yang gue suka gitu dari temannya Ayub adalah dia stay sama Ayub. Come on, Ayub udah kehilangan segalanya. Istrinya bilang juga istrinya bilang udahlah kayaknya lu akhiri aja penderitaan lu gitu, lu udah parah. But his friend stays. Dan teman-temannya ini orang yang takut Tuhan, mungkin mereka pada waktu itu belum punya understanding yang tepat aja. But they stayed with Job. I think that's a reliable friendship gitu kan. Apakah gue ada di akhir? Rasa-rasanya belum ya. Ada satu yang keempat. Ini cara baiknya gimana?
Oke. Ya, intinya yang keempat adalah connect with God. Just because you are in a place with high speed internet does not necessarily mean you get to enjoy the high speed internet. Bener gak? Bukan berarti lu ketika lu ke kafe, ketika lu wah nih internet kafe ini kenceng banget bos gitu ya. Lu download kayaknya lu belum klik udah download gitu kan. Wah agak lebay ini promosinya agak lebay gitu ya. Tapi lu kan harus connect guys. Sama kayak just because God lives in you. That's when you accept Jesus. Does not necessarily mean that you automatically experience His love. You have to connect to the person. You have to build that. And build that heart. Karena gak gampang. Di tengah segala kesibukan kita, to build that connection. Di tengah segala distraction yang ada, gak gampang. You have to keep connect with God. I have reached the end of my message. But I want to invite you to stand up and sing a song gitu before gua tutup. Gua berdoa dan gua kasih Joyce untuk tutup. Terjatuh lagi. Tadi lagu yang Here Again gitu. Boleh kita nyanyi satu lagu sama-sama sebelum gua masuk ke dalam doa bagian refnya. Tuhan, kami tahu bahwa kami nggak cukup sendiri dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh merasakan dan mengingat terus kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika Engkau telah memberikan kami banyak hal yang kita tahu kita nggak layak. Dan tidak menjatuhkan kami Tuhan hukuman yang seharusnya kami terima Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa untuk memberikan kasih yang sama. Kasih yang gak bersyarat, kasih yang tidak Tuhan, tidak egois, tapi kasih yang mau berkorban ya Bapa. Biarlah kira itu bisa kami berikan juga kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, dengan kami menjadi orang yang lebih sabar Tuhan, orang yang lebih baik, lebih peduli kepada orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami ya Bapa, kami tahu itu the fruit of the Spirit, not the fruit of me. Dan biarlah kiranya kami boleh Tuhan terus dikuatkan di dalam keseharian kami Tuhan lewat Roh Kudus ya Bapa. Dan ajar kami semua di sini Bapa untuk bisa berbuah bahkan buah-buah yang lain ya Bapa. Sehingga lebih banyak lagi Tuhan orang yang bisa melihat Engkau lewat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami akan sebentar Tuhan sharing sama lain. Biarlah kiranya Engkau bisa membantu sharing kami. Biarlah kiranya Tuhan kami bisa membuka hati kami Tuhan, dan biarlah kiranya kami juga bisa membuka telinga kami untuk mendengar orang yang sharing kepada kami Tuhan. Kami bisa menguatkan satu sama lain di dalam Kristus ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kalau kami sebelum pulang kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu,
Biarlah kasih karunia itu terpancar melalui hidupmu ke semua orang di sekitarmu. Biarlah kiranya hidupmu selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan kasih Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah hidupmu, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, pelayananmu, apapun yang kau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Kau akan terus dibawa naik dan bukan turun, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta, kau akan menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah kiranya menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin, wow. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan siapa yang diberkati dengan sharing yang diberikan oleh Toro? It's so good. Thanks, Sor, thanks. Thank you, man. Oke.